terima kasih, matur nuwun Bapak Bupati Ponorogo telah berkenan menjadi narasumber acara Jaya Supranasio untuk membahas tentang Reog Ponorogo, kebanggaan bangsa Indonesia. Silakan Bapak Bupati, silakan. Siap, Bapak Jaya Supranasio yang saya hormati, saya merasa tersanjung dan bisa mengenal Bapak ini beberapa puluh tahun. Saya memang menggandrungi Bapak karena pertama Bapak hebat, yang kedua Bapak sangat menjadi budayawan yang memang saya kagumi. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu langsung walaupun via langit, tapi alhamdulillah bisa bertatap muka dengan Bapak, bertatap muka dengan idola. Ini saya sungguh saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Bapak, saya ini jadi bupati sebuah kota kecil yang memang sejak dulu sudah cukup lumayan terkenal budayanya. Kami mempunyai reog, kami mempunyai alam yang bagus. Bahkan di beberapa kali saya bicara di sebuah pidato kecil, Ponorogo ini ibarat, menurut Cak Nun sedikit, Ponorogo ini ibarat serpian surga. Surga seakan pernah bocor dan pecahan kecil itu bernama Ponorogo. Penduduknya penduduknya berbudaya, alamnya bagus. Walaupun hari ini kalau tidak segera saya membranding kotaku, kemudian berteriak-teriak, kemudian saya mencoba berinovasi ke banyak hal, terutama pada sisi budaya, maka saya akan diseret oleh peradaban dan ketinggalan. Kenapa? Geografi kami ada di tengah-tengah. Di sebelah utara, di kota Madiun tepatnya, tol dari Banyuwangi langsung Jakarta. Kemudian di sebelah selatan kami, Kabupaten Pacitan, yang sudah ada jalur lintas selatan, juga akan membawa Banyuwangi langsung ke Jogja sampai ke Jakarta. Kami ada di tengah-tengah. Kalau hari ini saya tidak bersolek, maka saya khawatir Ponorogo akan ketinggalan. Surga itu tidak akan bisa dinikmati menjadi surga betulan manakala para pemimpinnya tidak sadar bahwa dia hidup di pecahan surga. Nah, surga ini kami lahir sudah ada. Surga ini kami lahir sudah ada Bapak, sehingga kami diwarisi oleh nenek moyang kami, oleh nenek buyut kami, sebuah peradaban yang cukup luar biasa. Alam kami bagus. Bahkan ketika saya kelas 5 SD, saya menghitung sudah ada 5 atau 6 kampus di Ponorogo. Artinya kenapa? Artinya kami sesungguhnya sudah sadar bahwa pendidikan itu penting sejak dulu. Bahkan nenek buyut kami, Tegalsari misalnya, yang Betoro Katong misalnya, Tegalsari itu adalah sebuah pesantren yang pada saat zaman Diponegoro ditarik ke belakang lagi, pada saat Ronggo Warsito sudah pernah nyantrik di pesantren yang hebat itu, Tegalsari, zamannya Mbah Hasan Besari, zaman pendirinya Mbah Ageng Besari. Bahkan Ronggo Warsito sempat digembleng ilmu kanuragan, ngaji di sini. Bahkan kurikulum pesantren Tegalsari pernah menjadi rujukan pesantren nasional pada zaman itu. Nah, ketika pada perang Diponegoro, Pak Jaya, pernah Diponegoro sowan kepada Mbah Hasan Besari pada zaman itu minta bantuan perang karena memang melibatkan rakyat. Nah, melibatkan rakyat untuk perang melawan Laknatullah katanya, dan ini Khalifatullah melawan Laknatullah. Ketika soal kepada Mbah Hasan Besari minta bantuan perang, Mbah Hasan Besari bukan menolak, kami akan membantu dengan sholawat. Maka ketika ditabur 16.000 orang bersolawat di Tegalsari, maka gemuruh gemontang sholawat sampai kedengar ke Banten. Itu cerita nenek buyut saya. Artinya kenapa? Artinya kami sadari bahwa kami membangun Ponorogo di samping dengan alam pertanian dan budaya yang ada, kami akan membangun dengan budaya menjadi roda kanan, agama, pesantren, dan pertanian menjadi roda kiri untuk bersama-sama menuju Ponorogo yang lebih baik. Itu kira-kira pikiran kecil kamu begitu, pikiran anak desa. Itu pikiran akbar yang rupanya Anda dapat wahyu itu tadi. Dan Anda jangan lupa masih ada lagi satu, sate Ponorogo. Siap. Sate kami luar biasa, ada sate ayam, sate kambing, dodonnya khas. Kalau sate kambing kami agak main di bumbu, gulingnya juga main dulu. Kalau sate kelatak kan bagaimana mengeksplor rasa empuknya daging, tapi kami main di bumbu khasnya. Aduh Pak, jangan ini ngiler semua ini sudah. Di Jakarta juga syukur alhamdulillah
banyak sate Ponorogo banyak Pak di sini. Ya, tapi beda sekali Pak. Kalau saya datang ke Ponorogo terus makan di angkringan-angkringan itu beda banget Pak. Jauh. Di sana nggak ada duanya Pak. Itu di seluruh dunia. Nah, sekarang hari ini kita bicara di antara sekian banyak peradaban adiluhur dan adiluhung Ponorogo adalah reok Ponorogo. Monggo, tolong kami diajarin apa sebenarnya reok Ponorogo itu. Reok itu adalah warisan nenek moyang yang memang adiluhung, warisan arif masa lalu dari kakek buyut kami ini. Saya tidak rela kalau hanya menjadi tontonan dan kesenian saja. Saya ingin reok yang hebat Anda ini. Oke, silakan. Jadi reok yang adiluhung ini kami proyeksikan agar kemudian bisa menjadi masa depan, menuntun masa depan Ponorogo yang gemilang termasuk anak cucu buyut kami ke depan. Nah, tugas kami hanya dua menjadi bupati. Pertama, harus meneladani yang baik. Yang kedua, harus mewariskan hal yang baik kepada anak cucu. Itu saja. Sehingga kemudian kami mimpi besar reok yang kami miliki ini agar tidak hanya bermakna kesenian dan tontonan, maka akan kami proyeksikan menjadi sebuah museum reok. Di sana ada monumen yang menjulang tinggi di angkasa. Saya punya gunung gamping yang beberapa puluh tahun hanya ditambang gampingnya, kemudian tidaklah menjadi duit, malah justru menjadi fitnah dan menjadi kerusakan lingkungan. Saya tidak rela kalau kemudian ditambang. Maka di atas puncak gunung itu saya mimpi besar akan menjadi monumen reok yang menjulang tinggi ke angkasa. Boleh disorot dengan lampu gemerlap seperti jamu jago begitu ke depan biar elok begitu. Dan kemudian di bawahnya kami ingin ada museum peradaban yang menceritakan secara literasi perjalanan sejarah anak manusia Ponorogo. Kapan Kanjeng Bedoro Katong lahir, dari cucu siapa, kemudian bagaimana sejarah reok, bagaimana Hos Cokro Aminoto sempat lahir, mereka cucu dari Cokro Negoro, Bupati Ponorogo yang kedua, Mbah Hasan Besari, kemudian petani, batik, jenang, sate, sampai ke pendidikan akan kami tatakan komplit di museum. Kami sajikan secara digital agar anak muda memandang museum tidak lagi angker, tapi memandang museum ke milenial yang menceritakan sesuatu masa lalu yang bisa diproyeksikan untuk masa depan Ponorogo yang gemilang. Itu mimpi besar kami, mudah-mudahan dunia mendengar, pemerintah pusat mendengar, dan kemudian mampu bergotong royong untuk mewujudkan warisan khas Ponorogo yang sesungguhnya bukan saja milik Ponorogo, ini adalah milik Indonesia, dan kami akan hibahkan kepada Indonesia, dan sebagai kota kelahiran reok kami akan menandainya dengan museum dan monumen reok Ponorogo. Demikian kira-kira. Di samping itu Pak Jaya, kami juga sedang mendaftarkan reok menjadi ICH di UNESCO dan kota Ponorogo biar menjadi UCCN agar kemudian reok bisa menuntun menjadi jaringan kota kreatif internasional. Karena ada turunan reok, beberapa produk, ada batik reok, ada handicraft reok, ada kaos reok, ada gantungan kunci reok, ada kesenian reok, ada tugu reok, dan itu sudah menjadi menuntun kota kreatif. Saya ingin mengejar itu agar kemudian Ponorogo tidak hanya menjadi kota reok, tapi menjadi jaringan kota kreatif internasional versi UNESCO yang dituntun oleh budaya adiluhung, yaitu reok Ponorogo. Bukan main. Latar belakang, kalau saya setelah saya mendengar apa yang Anda utarakan itu, Anda pasti bukan orang sembarangan. Ya, nah, saya kalau boleh tahu, boleh cerita latar belakang pribadi Anda. Tolong Anda ceritakan. Siapa Anda? Saya kecil hidup di desa. Sampai sekarang juga tidak kunjung besar, Pak Jaya, masih tetap kecil. Artinya memang kami sempat ada di Surabaya agak lama, sejak tahun 90 saya di Surabaya. Di sana saya menjadi salah satu beberapa kawan ikut media di Jawa Post Group. Saya sempat menjadi beberapa karyawan di Jawa Post Group. Saya berdiri di sebuah media namanya Harian Bangsa. Kemudian saya pernah menggawangi awak media Duta Masyarakat yang dulu miliknya Gus Dur, Ketua PBNU, yang Presiden saya juga pernah menjadi di sana. Saya pernah hidup di Ciganjur, dan saya juga sudah banyak membaca tentang Pak Jaya Suprana waktu itu. Kalau gitu kita pasti pernah ketemu dong di Ciganjur. Saya ketemu fisik belum ketika Bapak bersama Gus Dur, saya masih kecil, biasa korak-korak di belakang, jadi masih belakang. Monggo. Nah terus. Nah, kemudian saya sempat
sempat nyantol di politik. Saya sempat menjadi DPRD Jawa Timur 2 periode. Periode pertama saya menjadi ketua Komisi E, periode kedua saya mundur untuk nyalon Bupati Ponorogo dan kalah dengan Pak Ipong yang hari ini saya kalahkan. Yang hari ini saya kalahkan. Tidak kalah sesungguhnya, hanya kemudian bergantian lagi bagaimana mewariskan hal yang baik ini biar tidak lagi ada pertarungan, tapi ya sudahlah, namanya harus bertarung untuk memperebutkan berfastabikul khairat. Maka saya tidak merasa menang dengan Pak Ipong, saya merasa menggantikan dan meneruskan yang baik dan meninggalkan hal yang tidak baik. Nah, perkataan fastabikul khairat itu tepat sekali, Pak. Itu yang dibutuhkan bangsa ini, karena sementara ini tampaknya banyak yang pihak bukan fastabikul khairat tapi bersaing untuk berbuat keburukan. Ya, nah itu tapi kalau saya mendengar fastabikul khairat itu saya sudah menyerah. Ya, karena itu sudah tepat sekali, itulah yang dibutuhkan bangsa kita. Nah, dan juga rencana Anda mendaftarkan reok dan kota Ponorogo untuk dilestarikan di UNESCO, apakah sudah mulai Bapak tempuh? Pertama, kami sedang membentuk tim. Ini naskah akademik sudah selesai. Kemarin teman-teman dari Jakarta yang ada di KNIU, termasuk ada Pak Unggul, Pak Sampai, kita minta bantuan untuk kemudian memberikan bimbingan kepada kami. Tapi ini sedang berjalan dan kami sedang banyak mengkaji tentang mendalami reok, sedang mendalami bagaimana agar kemudian yang dibutuhkan oleh UNESCO bisa kami penuhi. Artinya menu yang dibutuhkan UNESCO itu kan kami tidak paham apa, sehingga kami butuh dipahamkan oleh orang-orang yang memang sudah ahlinya di sana. Jangan-jangan kami merasa reok paling bagus, ternyata menurut UNESCO tidak bagus, sehingga seleranya UNESCO harus kami penuhi. Nah, di UNESCO misalnya Pak Jaya, di sana tidak boleh ada mengganggu hak asasi manusia. Reok tidak boleh diwajibkan. Nah, menurut kami diwajibkan itu betul karena menguri budaya, tapi jangan-jangan menurut UNESCO salah. Maka kami gedor relung hati yang paling dalam kepada seluruh diaspora yang merasa memiliki darah Ponorogo, yang merasa mengikuti dan merasa punya sedikit cinta ataupun banyak cinta kepada Ponorogo untuk membantu berdoa dan memberikan support ke kami, karena agar kemudian warisan adiluhung ini biar diakui oleh UNESCO, jangan sampai kemudian bangsa ini justru malah diklaim oleh bangsa lain. Kami tidak rela. Itu prinsipnya, sehingga kami besar, termasuk saya mohon kepada Pak Jaya Suprana, kalau bisa reok ini biar mendapatkan muri, walaupun tidak sebanyaknya jumlah yang harus dijogetkan, tapi bagaimana uniknya dalam satu seni itu komplit. Ada seni tari, ada seni topeng, ada seni bela diri, ada seni musik, ada orkestra memadukan bagaimana gong, pelok sama selendro dan slompret bisa jadi satu, sebuah racikannya orkestra. Ini kan sebuah kutub utara dan kutub selatan. Sementara yang namanya pelok itu kutub utara, selendro kutub selatan, tapi bisa diracik dalam satu gamelan reok yang bisa didengarkan indah di telinga dan menggugah giroh, ning nung ning gung ning nung ning gung. Orang bergetar rasanya ketika mendengar reok. Iya, luar biasa Pak. Begini, saya kebetulan memang cukup banyak teman di UNESCO. Ya, karena kami pernah membawa wayang orang ke Paris untuk main di UNESCO. Jadi saya tahu benar tadi kata-kata Anda tepat sekali. Anda harus memenuhi selera UNESCO. Betul, Bapak. Apa yang mereka mau, walaupun kita nggak setuju, tapi turuti aja, Pak. Turuti. Ya, jangan dibantah. Kalau dibantah, kita tidak akan masuk. Dia turuti. Ya, nanti kalau kita sudah diterima, baru kita jelaskan itu semua. Ya, memang karena biar bagaimana orang-orang UNESCO itu juga orang biasa, Pak. Mereka punya selera dan punya pendapat. Lah, selera dan pendapat selalu subjektif. Jadi tepat sekali, Pak. Nah, kalau saya boleh tanya, Bapak kenal dengan Pak Beguk Wonogiri? Sangat kenal sekali, bahkan saya diangkat menjadi anak laki-lakinya konon katanya, karena karena beberapa kali ketemu, saya pernah tidur di rumahnya yang di Solo, pernah menjadi ya bagian dari persaudaraan yang tidak gampang dipisahkan. Ya, pokoknya tadi Anda menyiapkan Anda seperti anaknya beliau kan?
Ya. Ya, itu sudah tepat sekali. Saya kira orang yang paling tepat untuk mendukung Anda dalam soal ini Pak Begok. Siap. Karena beliau sebelum Anda, walaupun dia di Wonogiri, ya, dia itu sudah, dia kan orang pertama yang marah ketika Malaysia menggunakan Grok untuk iklan. Baru untuk iklan aja dia sudah ngamuk, nggak terima. Nah, tepat sekali. Ya, situ bagus sekali. Nah, begini. Siap. Nanti kita cari memurikan Anda ini sedemikian rupa sampai itu mendukung UNESCO. Itu maksud dalam. Nah, kemudian di murinya Indonesia kalau kami diakui berarti UNESCO akan bergayung bersambut. Kalau di muri tidak diakui, Bu, bagaimana dengan UNESCO? Kami semakin ragu, semakin minder gitu loh Pak Jaya. Apa Pak, kita akan nanti kebetulan nanti direktur kita Pak Ngadri, Pak Yusuf Ngadri, nanti saya akan tugaskan khusus beliau untuk berkoordinasi dengan Anda supaya muri Anda itu nanti ada kaitannya dengan UNESCO. Siap, sembah nuwun saderengipun atas nama masyarakat Ponorogo saya haturkan sungkem pangabekti dan terima kasih kepada Bapak Jaya. Ya, malah kami yang berterima kasih atas nama bangsa Indonesia karena Anda mau mengangkat. Ya begini ya Pak ya. Saya itu sudah mengunjungi kira-kira 90 negara. Belum semua negara, tapi 90 sudah saya kunjungi. Siap. Nggak ada satu negara pun yang bisa menandingi kebudayaan Nusantara. Nggak ada, Pak. Apalagi Ponorogo, ya. Kalau Ponorogo itu kan gila itu yang bikin gue siapa, dan saya pernah nyoba Pak mau jadi topeng ya. Ya yang pakai itu pernah nyoba yang kemaki kan, saya kemaki mobil kegelundung blok langsung nggak bisa ngangkat juga nggak bisa. Nah jadi kan artinya nggak sembarang orang Pak bisa. Kalau piano semua orang nggak bisa Pak. Ya walaupun bunyinya pales tapi kan bisa. Nah kalau Ponorogo ngadek aja saya nggak bisa Pak, dengan bludung langsung sudah itu. Nah kalau saya boleh tanya Pak, siap. Bapak kan pasti sudah pernah nyoba kan? Sudah Bapak. Itu bagaimana sih tekniknya, bagaimana Pak? Kok bisa sesungguhnya begini, memang ada olahraganya ya. Ini kan leher ini juga harus ada senamnya, misalnya seperti senam petinju, leher harus kuat. Tapi sesungguhnya yang menyangga ini kepala, gigi yang menjadi penguat agar kemudian tidak limbo ke kanan, tidak limbo ke belakang atau ke depan. Tapi sesungguhnya ini yang disangga ini memang kepala begini. Jadi harus kuat betul lehernya. Maka di situ ada kesenian kanuragan. Artinya kenapa? Ada seni bela diri yang kemudian mengangkat benda yang di atas satu kenta, bisa apalagi ditumpukin nyunggi orang lagi, itu masih kuat. Artinya memang disitulah ada seni bela diri. Yang itu Pak Ketua. Siap. Nah, istilah kanuragan. Itu apa Pak? Makna kanuragan itu apa Pak? Ponorogo, Pono itu adalah kawan. Rogo itu fisik begini. Raga. Jadi ada dua kalimatnya sesungguhnya yang kemudian menjadi Ponorogo yang menjadi satu bagian Ponorogo. Sesungguhnya dalam sebuah makna spiritualnya, teman fisik atau teman wadak ini adalah jiwa. Nah, kenapa kemudian saya mengibaratkan reog ini sesungguhnya tangible yang mempunyai makna intangible yang luar biasa. Di dalam reog ada ruh. Nah, ruh ini yang kemudian melatar belakangi kenapa Ponorogo menjadi lahir kota reog. Ruh ini seperti apa? Di situ komplit ada kanuragan. Kanuragan adalah bentuk bagaimana kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui alam. Nanti kita akan kupas di darat kayaknya Pak Jaya Suprana, karena sedikit ada spiritualnya yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Nah, kata raga saya tahu. Kanu itu apa Pak? Kanu itu apa? Kanuragan itu kanuragan itu kalau kita bicara kanuragan bukan dua bahasa. Kanuragan itu adalah roh dalam satu bagian. Misalnya
Misalnya kesempurnaan itu berasal dari kata sempurna. Kanuragan adalah sesuatu yang melatar belakangi yang kemudian menjadi bagian dari raga itu. Itu seperti kesempurnaan berasal dari kata sampurna, kemudian di bahasa Jawa Oh menjadi iya ya, kasampurna. Wah, bahasa Jawa itu memang keren, Pak. Nah, Blangkon Anda. Blangkon, Ya. Kok ini apa? Blangkon apa? Ini apakah Blangkon Ponorogo? Ini sesungguhnya blangkon hitam ini juga di Ponorogo, tapi yang khas asli Ponorogo sesungguhnya adalah namanya udeng. Udeng itu ikat. Kalau namanya udeng gadung, ini batiknya batik gadung. Ini dari kembang gadung, namanya bunga gadung, sehingga modelnya kayak bunga gadung, namanya udeng gadung. Tapi karena ukuran kepala saya ini di atas rata-rata manusia biasa, maka tidak cukup, ini akan dumil di sini. Maka saya menggunakan udeng yang cukup dengan kepala saya. Dumil. Nah, dumil gitu, dumil baca ya. Sesungguhnya yang khas ini udeng gadung, coraknya adalah batik khas Ponorogo yang menyerupai bunga gadung. Gadung itu yang jadi tahu saya gadung. Gadung itu bahan jamu sangat bagus, Pak, gadung. Betul. Nah, itu dumil itu bahasa Jawa. Itu bahasa Inggrisnya apa dumil? Dumil kalau bahasa Ponorogo nyuplik. Siap, Bapak. Oke, nah sekarang saya mau tanya, itu tali ada itu apa artinya? Orang bupati kok bawa tali? Ini kolor, ini lambang dulu pusaka. Warok kami, warok itu berasal dari bahasa Arab bernama wirai, artinya orang yang sudah mampu meninggalkan hal keduniaan untuk menuju ke sebuah kearifan Tuhan yang Maha Esa. Okay. Itu namanya wirai. Nah, dulu senjatanya kolor. Ini sesungguhnya kolor ini untuk begini, Bapak Ketua. Untuk apa? Untuk kolor, untuk ikat. Artinya kenapa kolor? Orang Ponorogo harus tabah dan betah luwe. Ini sebuah konsep, harus ditali dengan kolor segini gede. Artinya kemudian bagaimana kita konsistensi tahan lapar. Nah, tahan lapar inilah kemudian yang mampu menemani agar raga tadi komplit kanuragannya. Diberi simbol dengan kolor ini. Tali ini untuk mengikat perut agar tidak rakus. Nah, tidak rakus inilah yang kemudian akan menjadi warok yang betulan, karena memang harus menghilangkan kebendaan, menghilangkan keduniawian, sehingga dikolori oleh nenek moyang kami, biar perutmu kamu kolori, biar kamu betah luwe. Betah luwe artinya tahan godaan, tidak gampang lapar, dan tidak rakus kepada banyak hal, termasuk meper nafsu. Oke, apa meper? Menahan nafsu. Meper ya. Oke. Nah, jadi artinya ini tadi saya menangkap bagus sekali ya. Nah, sekarang Anda gunakan untuk menahan nafsu di pundak Anda kan, supaya Anda tidak jumawa itu kan itu. Nah, begini pertanyaan saya lagi. Jadi sebetulnya arti warok itu sendiri. Sebab begini, Pak, kan orang-orang awam cenderung menggunakan kata warok itu kan dalam arti negatif, seperti kowe warok ya gitu. Maksudnya dalam arti orang yang tidak menyenangkan ya, karena kayak apalagi perempuan disebut warok gitu kan. Nah, bagaimana, Pak? Sebetulnya makna warok yang sebenarnya itu apa? Silakan. Makna warok itu sesungguhnya orang yang disepuhkan. Orang yang disepuhkan, yang dia sudah melampaui banyak tahapan tirakat. Sehingga disebut warok, dari bahasa Arab namanya wirai. Karena kita ini sesungguhnya pesantren. Karena semua istilahnya pakai bahasa Arab sesungguhnya. Tapi karena kami ada di irisan Mataram, maka pesantren kami beda dengan pesantren yang ada di Tapal Kuda. Artinya kami mencoba Islam itu berbaur dengan budaya. Islam itu membumi dengan budaya. Maka pesantren di Ponorogo selalu akrab dengan abangan, akrab dengan reok, akrab dengan apapun. Dia menerima Islam kami bukan Islam Arab. Islam kami ya Islam. Islam ini bukan Arab. Ya, kami menyerap Islam bukan Arabnya, tapi kami menyerap Islam karena Islam adalah Al-Quran, sehingga bisa berdamai dengan siapa saja. Itu Ponorogo. Maka
maka wirai berarti orang yang sudah majeduk, yang sudah lulus dari segala ujian nafsu dunia, itu warai. Nah, kemudian ada branding jelek. Oh, marok, karena memang karena kanuragan dianggap pertempuran, dianggap sakti, maka orang sakti yang ada di jalanan dianggap itu jagoan. Padahal warok bukan preman, itu loh Pak. Karena warok kan dikonotasikan dengan preman, aku marok ya, dipikir preman. Padahal warok itu adalah seorang yang disepuhkan, dihormati di sini, bahkan pasti punya asisten. Dulu sampai kemudian Ponorogo dicitrakan dengan gemblak ya. Gemblak pada saat itu bukan berarti gemblak itu sebuah dalam mohon maaf bukan sebuah konotasi homoseksual, tapi pada saat itu warok yang sudah mempunyai derajat tinggi, kemudian pasti punya asisten. Nah, asisten inilah kemudian harus ganteng, harus wangi karena selalu menerima tamu, sehingga kadang diklaim orang jelek karena itu homoseksual. Padahal saya meyakini tidak. Jika ada kelainan itu, jangankan warok atau gemblak, orang siapapun bisa jadi terjadi kelainan yang seperti itu. Sehingga saya ingin menerjemahkan bahwa gemblak dan warok tidak ada negatif, maka kami akan branding, agar kemudian kami rebranding dan repositioning agar warok yang konotasi negatif, kami akan merubah dan kami buktikan bahwa Monumen Reok Ponorogo di dalamnya ada museum, setidaknya mampu menjelaskan kepada publik bahwa inilah literasi yang betul, sehingga kemudian biar dunia memahaminya. Oke. Begitu kira-kira Bapak. Jadi kalau Anda ngomong kayak Gus Dur ya sebetulnya ya. Iya, saya jadi ingat beliau loh anunya situ. Dan Anda lucunya juga gak kalah lucu sama Gus Dur loh, kan. Coba ya, sementara Anda masih bupati. Ada Siap, satu hari Bapak. nanti insya Allah ya. Amin. Amin. Ya, kalau orang Solo bisa, kenapa orang Ponorogo nggak bisa? Aduh, mati aku. Amin. Orang Pacitan juga bisa loh, Pak. Orang Pacitan kan bisa juga. Ayo, Bapak. Boten, saya tak mendampingi Pak Jaya Suprana saja di Ponorogo sudah. Yang penting budaya kami baik, Ponorogo menjadi maju pesat dengan gotong royongnya. Saya pikir luar biasa. Ya, tapi kalau Tuhan berkehendak, Anda masa mau ngelawan? Boten Pak, boten. Nah, ya Siap, sudah, siap, manut baik Pak. Saya lebih tua dari Anda loh. Saya manut, jangan dibantah pokoknya. Oke, nah begini. Jadi saya setuju sekali ya dengan Anda itu bahwa Reok Ponorogo ini adalah satu di antara sekian banyak kearifan leluhur Ponorogo. Oke, siap. Ya, nah kalau saya boleh tahu sejarah kota Ponorogo sendiri, Pak, tolong ceritakan. Saya sendiri masih belum mudeng. Ya, anunya sebetulnya bagaimana posisinya dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Monggo. Pertama begini, kami dihitung oleh peradaban termasuk oleh kemerdekaan itu sejak masa lalu sudah banyak para pahlawan yang sudah berguru di Ponorogo. Bahkan Hoso Koraminoto yang pernah saya ceritakan kepada Bapak tadi adalah cucu dari Cokronegoro, Bupati Ponorogo yang kedua. Oh, kemudian belum menjadi guru. Bapak Cokroaminoto itu cucu dari itu. Cucu dari Bupati Cokronegoro yang kedua. Sekarang Cokronegoro menjadi wali makamnya diziarahi di belakang Masjid Agung itu adalah kakek dari Hoso Cokroaminoto yang memang lahir di Ponorogo. Dari Hoso Cokroaminoto kemudian menjadi guru politik bangsa ini. Pak Soekarno menjadi menantunya, bahkan menjadi muridnya, Semaun menjadi muridnya. Kemudian Haji Agus Salim menjadi teman sejawatnya, dan kemudian banyak lagi guru bangsa ini yang kemudian lahir dari rahim politik Hoso Koraminoto pada saat itu. Sehingga perhitungan Ponorogo terhadap nasional, saya pikir jauh sebelum merdeka Ponorogo sudah menjadi guru politik dari bangsa ini. Buktinya pendiri bangsa ini Pak Karno adalah menantu dan murid dari Hoso Koraminoto yang memang putra dari rahim Ponorogo. Tegasari adalah kakek beliau, sehingga memang dari Tegasari ini menjadi embrio dari perjalanan sejarah bangsa ini, Bapak.
Saya pikir itu, sehingga kami agak yakin, sehingga kami tumbuhkan kepada semangat kepada generasi muda. Teman-teman generasi muda, kita ini harus kita sadari bahwa kita ini lahir dari bangsa, dari rahim orang beradab, orang hebat yang tentu akan melahirkan anak cucu yang hebat. Ayo kita gotong royong. Kalau hari ini ada kealpaan, ada kekhilafan, mari kita segera bangkit, kita gotong royong. Pasti kita bisa ketika kita bersama-sama kita raih agar Ponorogo ini menjadi maju dan pesat. Tentu dengan gotong royong. Kalau saya sendiri tidak mampu, baiklah saya hanya menjadi dirijen saja dari perubahan, dia menjadi saksi dari perubahan, tapi biarkan anak muda dan kawan-kawan semua untuk menjadi bangkit, dan kami lakukan itu menjadi penyemangat gotong royong di Ponorogo ini. Oke, nah tadi Anda menyebut Pangeran Diponegoro. Ya. Apa tadi tolong diulang lagi Pak? Ini karena saya saking buta saya Ponorogo ini. Nah, tolong Bapak ulang lagi tadi ceritanya Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu ketika perang melawan Belanda itu kan kalau tidak salah pada HB kedua ya. HB kedua. Jadi HB kedua pada saat itu beliau kan mestinya adalah anak raja di Jogja. Kemudian dia yang menantang dan perang dengan Belanda dan perang gerilya itu sampai ke Gua Selarong. Nah, salah satu pesantren yang dia jujuk adalah Tegalsari, karena beliau melibatkan banyak pesantren di Nusantara untuk mengajak perang melawan Belanda. Nah, beliau sowan kepada Mbah Hasan pada saat itu ke Tegalsari, kiai sepuhnya adalah Mbah Hasan Besari yang kondang itu. Beliau sowan kepada Mbah Hasan untuk minta dukungan untuk perang melawan Laknatullah, menyebutnya begitu, dan kita menjadi Khalifatullah kan begitu. Tapi Mbah Hasan tidak kerso menurunkan bala tentara perang berupa fisik, belum membantu dengan sholawat. Dengan sholawat yang menggema seantero jagat. Dulu pasar itu Pak Jaya, ketika pasar Legi atau kalau di pasar Ungaran, pasar Pon itu sedang pasaran begitu, gemontang sampai di mana-mana, sehingga sampai kemudian ada Jongko Nyembah Ronggo Warsito, pasar hilang kumandangnya. Artinya dulu kumandang pasar itu gemuruh sampai ke ribuan kilo. Itu hanya beberapa ribu orang. Bayangkan dengan 16.000 santri yang bersolawat bersama. Wow, gemuruhnya akan membuat Belanda bergetar. Gonjang ganjing. Bumi gonjang ganjing, lain klap-klap, lir ginjang ngalir, sang mawi gandrung, dok 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 dok. Kok jadi Kinarto Sarjo Anda ini? Nah, boleh saya tanya? Siapa Pak? Wayang kulitnya Ponorogo ada nggak ciri khasnya? Ciri khas wayang Ponorogo memang tidak ada. Kami lebih banyak mengadopsi kepada Solo kalau wayang itu ya. Okay. Wayangnya kepada Solo, sehingga kami tidak pernah ngeklaim bahwa Ponorogo menjadi kota wayang, kami kota royok, kota sate. Biar wayang itu menjadi budaya dulu, yang sharing kami punya banyak dalang kondang-kondang yang sekolahnya juga banyak di Solo. Kader kami bagus-bagus dalang saya Pak. Siap. Nah, sekarang Tegalsari, pesantren Tegalsari. Maaf kalau saya keliru ya Pak ya. Itu tadi berulang kali kan Anda menyebut Tegalsari. Pesantren Tegalsari ya. Yeah. Itu sekarang bagaimana? Makin berkembang atau bagaimana? Sekarang pesantrennya sudah tinggal majelis yang melibatkan desa. Tapi cucu dari Tegalsari kemudian menjadilah Gontor. Gontor itu adalah turun dari Tegalsari, sehingga embrionya menjadi Gontor itu. Ceritanya demikian. Sehingga makanya. Tapi Masjid Agung Tegalsarinya masih ada dan masih berkibar, dan kami masih sering ziarah di sana, masih menjadi masjid yang dipakai untuk umum. Bahkan orang itikaf di masjid itu masih sangat ramai dan dijujukan wisata religi di Ponorogo, Bapak. Jadi itu Masjid Agungnya namanya Masjid Agung Tegalsari. Masjid Tegalsari, betul. Wow. Yang dirikan siapa? Yang dirikan Mbah Ageng Muhammad Besari. Oh, beliau sendiri. Ya, oke. Yeah, beliau siap. Nah, kenapa kalau saya tadi mendengar nama almarhum Besari itu ada sesuatu
apa yang istimewa gitu Pak? Apa peran beliau dalam sejarah Islam di Indonesia ini? Pertama, beliau intelek Islam pada saat itu. Karena santrinya sampai datang dari mana-mana. Artinya ketika rakyat pada tahun itu kira-kira tahun 1000 berapa ya pastinya ya. Yang ketika kita masih ada dalam keadaan itu masih jauh di atas Mbah Hasyim Asy'ari, artinya sebelum Mbah Hasyim Asy'ari sudah 1200-an ya Mas. Kisaran 1200-an ya. 1200-an artinya pada saat itu intelek Islam yang kemudian menjadi penular ilmu pengetahuan yang menggembleng kepintaran, kemudian menjadi rujukan kurikulum pesantren yang lain, memang Tegasari, sehingga peran beliau tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi dari rahim beliau kemudian lahir tokoh-tokoh besar nasional yang kemudian sekarang menjadi banyak. Itu prinsipnya, sehingga kami mengagumi betul sama beliau, karena dari rahim beliau bangsa ini kemudian menjadi banyak. Jadi boleh dikatakan itu kalau di pewayangan itu seperti Bisma Dewa Brata. Iya, betul, Bapak, siap. Saya mimpi besar, kemudian Muri bisa memberikan sertifikat kepada kami. Tidak banyaknya reok yang dijogekan, tapi bagaimana filosofi reok yang memadukan berbagai jenis seni dan kanuragan menjadi satu racian yang aduhai. Aduhai, Mas. Saya itu kebetulan memang Muri itu memang dilahirkan memberi penghargaan untuk yang bisa diukur, ya. Makanya paling banyak, paling tinggi, paling rendah, atau paling apa. Tapi saya belakangan sudah bikin Pak satu bidang yang untuk memberi penghargaan yang tidak bisa diukur, yaitu kebudayaan. Mahakarya kebudayaan. Nah, saya yakin ini Reok Ponorogo yang sedang Anda perjuangkan itu masuk kategori ini. Nah, begini Pak Bupati yang kami hormati, pengetahuan kami kan sangat dangkal mengenai Reok Ponorogo ini. Nah, mohon apa yang belum saya tanyakan yang menurut Bapak Bupati perlu justru dijelaskan kepada kita semua, ya, agar kita lebih paham mengenai Reok Ponorogo ini, dan kita juga lebih paham mengenai makna perjuangan Pak Bupati untuk meUNESCO-kan Reok Ponorogo. Monggo. Pertama begini, leluhur kami mewariskan waktu itu reok menjadi bahan bakunya memang semua dari binatang. Ada kepalanya caplokan itu dari harimau, kemudian dadanya dari merak. Merak itu hanya ada dua hal. Ketika dia mau mekrokkan ekornya yang indah itu hanya dua hal saja. Ketika dia sedang marah besar, yang kedua dia sedang birahi besar. Oke. Terlepas daripada itu, kami kemudian warisan leluhur ini tidak kemudian kami telan mentah-mentah. Ini zaman sudah maju, saya paham bahwa harimau ini menjadi binatang yang dilindungi oleh undang-undang, satwa yang harus dijaga oleh undang-undang, sehingga kami yakin kami harus mampu menjelaskan solusinya. Merak juga begitu, merak ini juga binatang yang dilindungi undang-undang, apalagi kemudian oleh LSM, apapun merak tidak boleh dibunuh, sehingga kami punya cara. Kami sekarang sudah ternak merak. Kami ternak merak karena binatang merak ini punya kebiasaan setiap tahun dia mengalami ngurak. Ngurak itu melepas kulitnya, melepas bulunya untuk ganti bulu baru. Nah, dari bulu baru dari yang dilepas itulah kemudian kami jadikan untuk substitusi untuk membuat reok. Sehingga kami sudah tidak lagi membunuh burung merak. Hebat Pak, hebat itu. Itu penting, sehingga kami dorong kepada anak muda, mari kita budidaya merak, agar kemudian kami tidak membunuh lagi merak. Kita limbah merak bulu yang sudah bercecer itu kemudian menjadi bahan baku reok.
Kemudian harimau, dari mana harimau? Ini kami sudah tidak menggunakan kulit harimau. Kami menggunakan kulit sapi yang dimodel harimau, dilukis dengan harimau. Kenapa sapi? Sapi setiap saat tadi ada orang motong sapi karena kebutuhan daging kami tinggi, itu tidak lagi kejam karena memang sapi binatang yang untuk dikonsumsi, sehingga kulitnya juga bisa dipakai sabuk, dipakai dompet. Nah, kami kulit sapi kami pakai untuk caplokan, kami model, kami lukis seperti harimau. Tidak kehilangan garang, tidak kehilangan gagah, tapi kami mencoba ramah lingkungan. Biar UNESCO segera memberi kami sertifikat, sehingga hal yang ditakutkan bahwa kami kejam, kami tidak kejam. Kami sudah memberikan solusi agar bangsa ini berjalan dengan baik. Warisan leluhur tetap kami budayakan dengan baik. Kami proyeksikan menjadi warisan yang elok dengan cara kami agar kami tetap bisa berjalan dengan baik. Begitu ceritanya kira-kira Bapak. Wah, kami juga mulai membangun. Ya. Saya mohon izin, hari ini Ponorogo mulai membangun, memang kami mengolah sampah yang dulu menjadi limbah, sekarang sudah kami olah menjadi berkah. Di Kecamatan Merican, kami menyulap sampah yang sampahnya sampah dari popok, dari pembalut wanita, dari tisu basah, dari styrofoam, dari bekas masker yang tidak mampu diurai bakteri ratusan tahun. Kami panasin, kami press menjadi briket, dan bisa kami jadikan bahan bakar untuk alternatif, untuk pengganti batu bara. Kami juga gotong royong Jalan Bos Cokroaminoto, pahlawan bangsa yang menjadi guru bangsa ini. Kami membangun jalan seluas hampir 1 kilometer. Gotong royong rakyat sehingga jalan itu sudah menjadi indah mempesona, tidak meniru kota lain, tapi kami ingin menorehkan kota peradaban yang beradab ini dengan cara bagaimana tata kota yang baik, budaya yang baik, dan rukun. Itu bagian bentuk dari kemajuan yang ingin kami tuju. Kira-kira demikian Bapak Ketua. Wah. Siap salah. Siap salah apa nih? Anda itu menurut saya kalau dalam wayang Anda itu perpaduan antara Sri Kresna, karena Anda pinter ngomong, tapi Anda juga ada Werkudara nih, berbuat. Werkudara kan nggak pinter ngomong, Pak, ngomongnya, tapi kan dia pinternya berbuat kan, situ kan. Ini alhamdulillah saya sudah didampingi Wakil Bupati kami yang cantik jelita, Bu Lis Jarita. Mana ada Wakil ikut Bupatinya? Bu Wakil Bupati juga hadir, ini Bu. Oh, ini selalu ya, menemani kami. Jadi Wakil Bupatinya perempuan ya? Wakil Bupati perempuan, agar kemudian yang namanya bagaimana kesetaraan gender tidak hanya disampaikan dengan kata-kata dan pidato, tapi kami aplikasikan untuk bagaimana memberikan peran kepada wakilku saja wanita. Artinya kami memberi peran lebih kepada ibu-ibu, kepada wanita. Selamat Demikian, kalau Ibu Wakil Bupati, Anda punya yang Anda wakili ini orang hebat ini. Ya. Nah, kemudian Pak Bupati yang kami hormati. Siapa Pak? Kami tidak punya apa-apa. Untuk sementara ini kami hanya punya sangat sederhana sekali sebuah piagam Jaya Suprana Institute, ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Sugiri Sancoko. Siap. Ya, Sancoko ini apa Pak? Dari kata apa Sancoko ini? Itu sesungguhnya bapak saya memberi nama. Sancoko itu berasal dari kata ular sanca. Oh. Jadi ular sanca itu hidupnya tidak di laut, dia hidupnya di gunung. Jadi ular gunung yang berbisa bagus. Berbisa bagus itu ya bisa nari, bisa menyanyi. Bagus. Oh, dari sanca ya, bagus ya. Yang ini menjadi narasumber acara gelar wicara Jaya Supranasio dengan tema Reok Kebanggaan Ponorogo. Tepuk tangan untuk Bapak Sugiri Sancoko. Nanti saya juga ada reok yang akan saya kirim kepada Bapak. Betul, biar kemudian reok ini menjadi kenangan di kantor Bapak, menjadi hiasan dinding boleh, menjadi alat seni juga boleh. Saya akan kirim Bapak bulan depan.
Apa Pak? Jadi, Reok. reoknya saya kirim reoknya. Kan gede banget Pak. Justru karena gede itu, biar kemudian di dinding Bapak kan tinggi, biar kemudian menjadi hiasan yang indah mempesona. Terima kasih. Kami berjanji kami akan letakkan di tempat terhormat karena barusan saja di Museum Muri juga ada patungnya Kinarto Sabdo. Siap. Ya, nanti di daerah situ anunya. Biar ditaruh di Museum Muri, Ya. biar menjadi kenang-kenangan dari masyarakat Ponorogo kepada Bapak pejuang dan mampu memperjuangkan reok, biar kemudian kita bareng-bareng kita raih UNESCO bukan semata-mata demi Ponorogo tapi demi warisan budaya bangsa ini biar diakui oleh dunia, biar tidak direbut oleh bangsa lain. Merdeka. Merdeka, Bapak. Terima kasih.